ketika ada sampean yang bilang di mana koperku begitu. Apa? Di mana koperku? Koper. Jadi ternyata E-nya itu harus kayak terjepit, lidah kita susah, Ustaz. Itu memang hambatan besar gitu. Terjepit gimana? Iya, susah kayak. Ngomong nih bahasa Arab terus kita menggunakan tajwid di dalamnya kayak min aina anti berarti min aina anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Minha, ahlan wa sahlan fi qanatina Maha Arabik takallam Arabiyya ka'annaka Arabi. Baik lagi nih bersama kita podcast Maha Arabik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Tamu spesial nih, tamu spesial. Jadi di sini kita sudah ada Ustazah Ratna, nanti kita akan berkenalan, kita tanya-tanya seputar kasus atau mungkin sudut pandang terkait bahasa Arab yang mungkin membuat kita termotivasi atau membuat kita lebih semangat lagi belajar bahasa Arab. Jadi Ustazah Ratna ini merupakan salah satu pengajar di lembaga Maha Arabic Center. Langsung saja kita tanya-tanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Kaifa haluki? Alhamdulillah, kuntu bil khair wa afiyah. Santai saja, jangan tegangkan. Kalau santai aja gitu. Kita berbincang santai gitu Ustazah. Kayak Mang gimana? Enggak gitu. Enggak boleh mengunjing orang itu sarang dosa. ketawanya di filter gitu ya, Masya Allah. Ustazah Ratna gitu, hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Bahagia? Alhamdulillah sedikit Ustazah, sedikit bahagianya. Nggak harus bahagia, kan kita harus senantiasa bersyukur kayak gitu. Benar. Iya. Tapi Ustazah Ratna sekarang ini kesibukannya apa? Alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk mengabdi di sebuah lembaga kursus bahasa Arab Ustazah. Maha Arabic Center. Iya, Mbak, di Maha Arabic Center menjadi pengajar ya. Ya, betul. Berarti ngajarnya apa nih? Al-Qur'an, bahasa Arab atau apa? Bahasa Arab Ustazah. Bahasa Arab. Oh, gitu. Berarti emang sebelumnya udah ada basic bahasa Arab ya? Alhamdulillah sudah. Oh, gitu. Sebelumnya sudah ada basic bahasa Arab. Oh, gitu. Basic atau udah Masya Allah nih mengalahkan syekh-syekh dan alim ulama gitu? Masya Allah, masih sedikit basic Ustazah. Nggak mungkin dong, basic udah jadi pengajar gitu kan. Oke, jadi berarti sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab atau sudah emang ada bekal bahasa Arab kemudian diamanahkan mengabdi di Maha Arabic Center gitu ya? Iya, benar. Oke, berarti sebelumnya udah mondok dong atau belajar bahasa Arab kursus gitu atau gimana? Sebelumnya mondok di pondok pesantren modern ya, Ustazah, modern. Al-Abrar ya. Modern. Modern. Iya, sebelumnya belajar di sana ya 4 tahun. Oh, kemana tahun? 3 tahun. Berarti dari santri 1 tahun pengabdian. Oh, berarti dari SMA. Iya, betul. Oh, terus SMP-nya umum? Iya, SMP-nya MTSN. Oh, gitu. Terus ke pondok gitu. Iya, ke pondok. Terus itu baru belajar bahasa Arabnya di situ. Benar. Oke. Mulainya dari nol. Kesulitannya ketika pertama kali belajar bahasa Arab itu apa? Kesulitannya ketika pertama belajar bahasa Arab itu ya lahjanya sih Ustaz. Lahja. Ya, lahja. Lahja itu apa sih lahja? Logat. Oh, logat. Oh ya, kayak sekarang bahasa Indonesia Ya, pun terdengar ya. Benar sekali. Emang ngaruh ya logat sama Menurut Ana sih ngaruh Ustaz, soalnya gitu. ketika kita belajar sama yang native speaker, kita itu masih belum kayak mana ya, kalau ketika kita bicara tuh mereka ketawa gitu Ustaz, karena memang beda banget. Oh gitu. Coba kita ngomong tes ya. Mau tes nih. Tes. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah bil khair wa afiyah. Masya Allah. Min aina ji'ti? Ana min Medan Ustazah. Medan. Iya keren-keren sih. Aina taskunin al-an? Ala naskunu fi Tangerang Selatan. Oh, ma hiwayatuki? Hiwayati qiraatul Quran. Mata ta'amalina hada sabah? A'malu hadas sabah. Mada? Pasti itu Ustazah. Oh iya sih. Oh ya, nasi itu Ustazah itu logatnya Medan banget ya. Jadi itu merupakan salah satu hambatan ya? Iya, benar sekali Ustazah. Kayak jangankan di bahasa Arab ya Ustazah, sedangkan di bahasa Indonesia aja itu masih sering salah-salah logat gitu Ustazah. Maksudnya ketika pertama ini ke Tangerang ya, anak tuh sering diketahui teman-teman karena ketika ada sampean yang bilang di mana koperku begitu. Apa? Di mana koperku? Koper. Jadi ternyata E-nya itu harus kayak terjepit, lidah kita susah Ustaz. Itu memang hambatan besar gitu. Terjepit gimana? Iya, susah kayak koper harus kayak Enggak kok biasa koper.
Enggak, kalau anak pribadi tuh susah Ustazah, karena gitu. emang apalagi di Batak kan, Medan asli Batak juga kan. Di sana itu emang vokalnya emang A I U E O, nggak ada yang nggak ada yang tercepit kayak gitu. Iya, tapi Ustazah pas nyadar logatnya bermasalah tuh pas kapan? Pas di sini. Oh, pas di sini. Soalnya kan namanya ya, kalau kita di pondok dulu memang rata-rata itu di sana orang sana semua, jadi emang begitu ya. Dan semuanya juga ternyata kayak gitu, jadi nggak gitu. Jadi ketika di sini juga Ana masih susah banget, kok salah ya, di mana sih salahnya? Oh gitu. Dan ketika kemarin ada pengajar yang datang dari luar kan. Oh ya. Beliau datang. Terus beliau bilang kayak gini, yang pertama, Ana baru sadar, oh berarti selama ini aku diketahui karena yang pertama. Kita sadar ketika kita mendengarkan orang lain. Berarti ternyata permasalahan takalam berbicara bahasa Arabnya itu bukan dari apa ya? Maksudnya kalau ngomong tuh bukan cuma bahasa Arab aja, tapi bahasa Indonesia juga ternyata sedikit kesusahan gitu kan. Tapi dengan salahnya lahjah itu nggak menyalahkan arti kan? Kalau artinya sih mungkin enggak Ustazah. Menurut Ana, kalau artinya enggak, cuma kalau orang yang mendengarkan yang mahir itu pasti salah. Ya, tapi beda kan kalau baca Al-Quran baru kan kita memperhatikan tajwidnya gitu-gitu. Karena kan kalau ngomong nih bahasa Arab terus kita menggunakan tajwid di dalamnya kayak min aina anti, berarti min aina anti. Iya kan? Nggak mungkin kan? Misalkan Ja'a Ahmadu misalkan Ja'a Ahmadu berarti biasanya berarti Ja'a Ahmad gitu kan. Tapi ya berarti nggak mengubah arti sih ya. Tapi kalau bahasa bahasa Al-Quran sebenarnya kalau ngomong Al-Quran gitu itu ini nggak kayak gitu juga nggak, misalkan mungkin Bismillah misalkan kayak gitu atau ada? Kalau Al-Quran sih enggak Ustazah, karena kan itu udah ada kaidah tajwidnya, jadi kita tinggal ngikuti gitu. Cuma kalau emang di percakapan itu masih harus butuh belajar adaptasi. Oh gitu. Tapi ngerasa minder nggak sih? Enggak Ustazah, soalnya ketika kita berani untuk memulai sesuatu, berarti kita harus tahu konsekuensinya. Betul, memang karena nih ya, karena kalau kebiasaan orang yang belajar, terutama belajar bahasa Arab ya, mereka tuh kayak gini, mereka tuh kalau misalkan dikoreksi gitu kayak kok kayak gitu kayak aneh gitu, misalkan orang dengar aneh tuh pasti minder, kayak oh salah ya aku takut ngomong kayak gitu. Berarti Ustazah enggak ya? Termasuk yang ini ya. Iya, gitu. mental baca coba-coba. Tapi sebagai seorang pengajar nih, sebagai seorang pengajar bahasa Arab, terus kira-kira memiliki ini nggak, tujuan nggak kira-kira ke peserta, atau kayak cuma jalanin amanah aja kayak gitu, atau memiliki kayak gimana sih ya caranya atau semangat supaya mereka tuh juga cinta bahasa Arab kayak gitu? Iya, sebenarnya pertama-tama ya Ustazah, pertama di amanah Tanimah Arabi itu emang ya udah nggak apa-apa deh, jalankan amanah aja gitu. Oh gitu awalnya. Tapi sering berjalannya waktu dan kayak memang udah ada juga ya rasa cinta untuk lembaga gitu. Maksudnya kayak ada niat kayak gimana ya biar bahasa Arab ini tersyiarkan, bisa orang-orang paham semua, karena emang kan sudah ketika kita sholat berdoa kan itu pakai bahasa Arab ya. Bagaimana seorang hamba itu bisa dekat sama Allah sedangkan dia nggak tahu apa yang dia ucapkan. Kayak tiap hari dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dia nggak tahu kayak gitu. Tapi kalau kita tahu mungkin itu menjadi wasilah makin semakin lebih paham artinya, lebih bisa meresapi, tadabbur, terus. Jadi ketika itu ya alhamdulillah Ana juga dihadapkan dengan satu peserta yang mana peserta ini lahja Jawanya masih lebih kental daripada Ana. Oh gitu. Iya, kayak gimana? Berarti kayak jadi za tuh jadi gitu. Iya, jadi dia kalau seandainya Ana suruh buat video tugas masih ada medok ya. Iya, medok. Jadi dia ismahuli an arifa nafsi lagu. Jadi baligo banget itu. Jadi strategi Ana itu biar dia tuh nggak minder, tapi maksudnya dari video-video tugas teman-teman yang lainnya nggak ada kayak gitu, padahal di kelas itu banyak yang Jawa juga, jadi Ana sering semangati. Oh gitu. Kayak kasih perhatian khusus karena Ana pernah jadi kayak gitu gitu loh, dalam bahasa Indonesia kan yang sering diketahui binder kayak gitu. Binder. Ya, jadi apel.
Iya, apel. Benar Jadi sekali. soalnya beda apel sama apel tuh beda. Iya. Farkun. Bedanya? Ya kan kalau apel tuh pacara, apel tuh buah. Oh, benar. Oh berarti kayak kasih semangat, it's okay lo salah, nggak apa-apa kok salah gitu. Yang namanya kita belajar wajar salah gitu kan. Iya sih, karena memang iya ya, aku juga ngerasa kayak gitu. Kenapa sih kalau orang nih ngomong ketika dia ngomong bahasa Inggris nih ya, kayak walaupun salah kan salah grammar tuh kayak ngerasa bangga gitu loh, ngerasa kece gitu loh. Bahkan ada loh yang ngomong kayak finally akhirnya aku bisa kayak gini, finally akhirnya lagi gitu kan. Maksudnya itu kan udah double makna gitu kan. Tapi kenapa sih kalau orang ngomong bahasa Arab terus dia salah tuh kayak kok minder, langsung dikritik, langsung dikoreksi. Anak akala. Kalau udah akal itu film di anak tuh anak berarti kalau saya sudah makan akal tuh kayak ini terlalu dikoreksi kayak gitu. Tapi kalau saya mengajar nggak kayak gitu ya. Enggak. Menerapkan kayak nggak apa-apa sih salah Nggak gitu. apa-apa. Namanya juga gitu. belajar. Mungkin nanti lama-kelamaan setelah dia mengikuti program kelas di Maha Arabi level 1, 2, 3 nanti juga bakal terbawa sama kawan-kawannya. Nah, jadi Ustazah Ratna kan sebagai pengajar bahasa Arab nih ya kan, yang kita ketahui ini lembaga Maha Arab ini kan pesertanya dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia gitu kan. Terus pernah nggak sih ngerasa kayak apalagi ngelihat yang udah tua gitu masih belajar bahasa Arab, ada ngerasa tertampar nggak kayak gitu? Iya, tertampar banget sih sebenarnya, tertampar. Soalnya semangat dari mereka itu emang Masya Allah tabarakallah gitu. Bahkan ada yang dari S2, S1 gitu masih meluangkan waktu untuk belajar bahasa Karena Arab. mereka kan seharusnya pintar gitu kan, saya udah kuliah gitu kan, tapi masih mau belajar terus. Apalagi gunanya gitu ya kalau kita gitu. Apa namanya yang apalagi yang tua kan, kita yang muda nih masih malas-malesan, masih ngeluh gitu kan, karena kayak hidup itu setelah ngelihat mereka tuh jadi sadar ternyata hidup itu terlalu singkat untuk mengeluhkan hal-hal yang remeh gitu kan. Benar. Jadi ngelihat semangat mereka jadi semangat juga gitu kan banget, ya. Semangat banget Ustazah. Tapi ada nggak Ustazah tips dan trik tersendiri supaya gimana sih caranya biar nggak minder gitu. Maksudnya nggak ini. Tips dan trik biar nggak minder apanya? Ya ngomong terkait entah itu dari kesalahan qawaidnya lah, entah itu dari kesalahan lahjahnya lah dan sebagainya gitu. Karena kan antum sendiri yang ngalamin nih. Terus antum pas tanya tadi, antum minder nggak? Malah jadi antum bilang enggak gitu. Itu gimana tuh biar kita semua tuh bisa pede kayak gitu. Tips dan triknya mungkin Ustazah mencobakan diri ya alhamdulillah ya di lembaga Maha Arabic Center ini kita pakai metode takalam ya, dimana di salah satu dari metode takalam ini strateginya itu ada mencoba untuk al-hiwar binafsi, percakapan sendiri gitu. Jadi mungkin kita coba seperti berbicara dengan tembok gitu, walaupun mungkin masih salah-salah lahjanya gitu yang nggak pas gitu ya, bicara sama tembok aja gitu, nyaman ismukima nanti kayak gitu. Berarti bicara sama benda-benda mati, tembok, cermin gitu ya. Terus mungkin langsung apa ya, dipraktekkan sama teman sih Ustazah, muhadasa langsung bersama teman. Mungkin nanti kalau ada yang salah qawaid atau lahjah bisa diperbaiki jadi bodo amat tuh terserah orang mau ngomong apa, maksudnya kita ya udah gitu kan, orang cuma bisa komen. Iya sih sebenarnya memang kunci dari kita berani itu kayak nanamkan di diri kita tuh kayak kepercayaan diri, kayak oh kamu lagi belajar nggak apa-apa kok salah kayak gitu kan. Jadi dan ada keberanian juga. Tapi biasanya sih kalau nggak ada dorongan ya, kalau dari gurunya aja nggak nge-support kan masih sedikit-sedikit disalahin, itu juga sebenarnya bikin buat minder tahu. Tapi di Maha Arabic tadi kan Ustazah bilang apa namanya, iya nggak apa-apa, terus jadi disupport gitu kan walaupun salah gitu kan. Jadi penasaran Maha Arabic nih ngajar nih gurunya sebaik-baik apa gitu. Gitu, jadi seru ya. Seru banget, guru-gurunya baik-baik, care ya, saling memperhatikan, saling mendukung lah, merangkul gitu. Ya salah satunya harus dari diri kita juga, harus pedenya gitu. Kalau seandainya kita malu-malu juga kayak insecure ya, ya otomatis mereka juga pasti kayak Iya gitu. betul. Masya Allah. Tapi setelah ini pengalaman pertama jadi pengajar atau memang sebelumnya pernah ngajar? Sebelumnya pengajar. Oh sebelumnya pernah ngajar di pesantren sebelumnya. Iya benar. Ngabdi ya? Iya ngabdi setahun, terus dikirim juga ke delegasi pengajar ke Medan. Oh gitu, Masya Allah. Iya jadi pengajar bahasa Arab. Oh berarti untuk yang ikhwan, khusus ikhwan. oh gitu, bukan antum?
anak, Oh. tapi yang ikhwan pesertanya murid. Oh gitu. Kalau waktu di pondok waktu ngabdi itu akhwat. Oh gitu. Kalau pas dikirim ke ininya Iya. ikhwan. Tapi kan sebenarnya gini kan, kalau kita di pesantren belajar bahasa Arabnya kan offline. Nah kalau di Maharib ini kan online. Pasti Iya. kan beda gitu kan. Maksudnya mengajar dari offline ke offline, online ke offline gitu. Kira-kira apa ya, lebih gampang mana ngajar offline atau online? Lebih mudah offline sih menurut Ya aku. ada plus minusnya sih Iya, sebenarnya. ada plus minusnya, tapi lebih suka offline. Iya. Kalau online emang harus kalau offline kita emang harus betul-betul semangat di depan pesertanya. Iya, tapi di Maharabek ada program offline juga. Ada. Oh, sebenarnya gitu. Ada program offline, ada Iya, program online. jadi teman-teman bisa pilih nih mau yang teman-teman mau yang kelas offline, mau yang online ada gitu kan. Terus ada juga yang privat juga ya. Jadi ada yang privat, ada yang kids gitu. Jadi nanti diajarkan dengan pengajar-pengajar yang memang kita support gitu ya, sebagai support ke teman-teman kayak gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ratna ya. Jadi memang itu salah satu tantangan. Kayaknya bukan cuma Ustazah Ratna sih yang mengalami permasalahan di lahja itu, banyak sih sebenarnya. Dan itu salah satu tantangan juga sih tersendiri terkait lahjah itu memang. Dan ya sama sih kayak orang Arab ngomong bahasa Indonesia, kayak kita ngedenger seho kan, dia mau bilang bagus, mantap, bagus, keren, bagus, mantap, betul gitu kan beliau. Masya Allah. Jadi memang kayaknya lahjah ini bukan menjadi suatu masalah utama ya, tapi memang sebuah hambatan kecil lah ya. Hambatan kecil. Yang buat memang dan itu dampaknya gede karena malu mencoba, minder jadinya kayak gitu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustazah Ratna atas sharingnya. Semoga teman-teman di rumah sana yang nonton video ini terutama semangat gitu. It's okay, salah nggak apa-apa kok. Masih banyak yang belibet, nggak apa-apa kok, qawaidnya masih belum sempurna. Apalagi terutama lahjah, kalau teman-teman mau bilang kayak Aina ya Jang gitu. Terus apalagi apa sih lagi baya akaltinya, nah itu oke, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, kita lagi belajar kan, karena ya sama dengan orang Arab pun kalau ngomong belajar bahasa Indonesia nggak apa-apa mau bilang bagus di mana gitu, nggak apa-apa, it's okay gitu, karena kita lagi belajar gitu. Jadi ternyata masalah lahjah ini memang dirasakan oleh semua negara gitu, baik dari kita yang warga negara Indonesia belajar bahasa Arab, pasti lahjahnya atau logat Indonesianya susah hilang. Begitupun dengan orang Arab belajar bahasa Indonesia hilang, orang Thailand belajar bahasa Indonesia susah hilang kayak gitu, orang Korea belajar bahasa Indonesia juga masih ke bawah-bawah lahjah Koreanya seperti itu. Jadi itu oke, nggak apa-apa, nggak usah minder gitu ya Saudara Ratna ya. Jangan minder. So, terima kasih Saudara Ratna untuk sharing hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana yang mau belajar bahasa Arab secara online. Langsung saja di Maha Arabik. Ila liqa.